Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junrialo secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada setiap kita. Dan saya percaya kita semua ada di dalam waktu yang menjadi anugerah Tuhan bagi kita. Maka kita perlu mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana supaya kita tekun mencari wajah Tuhan di tengah-tengah semua aktivitas kegiatan kita seharian. Kita boleh memandang Tuhan dan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya percaya bahwa ketika kita ada dan hidup dalam situasi yang kita hadapi, apapun itu pada saat ini, tetap hati kita bersyukur. Karena ucapan syukur adalah sesuatu hal yang dikehendaki Tuhan. Hendaklah kita mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang barangkali sulit atau tidak baik, ataupun dalam keadaan yang baik, atau dalam keadaan yang luar biasa, kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan apapun itu. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan keutuhan manusia. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika kita memahami itu, kita perlu memberi keseimbangan dalam hidup kita berkaitan dengan apa yang menjadi hal-hal yang kita lakukan di dalam diri kita, baik secara tubuh, jiwa, maupun roh. Saya ingin membaca di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-1 atau pasal ke-5, 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24, dengarkan, perhatikan, simak baik-baik firman Tuhan ini supaya kita mengerti ayat-ayat firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24, demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, perhatikan, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, di dalam ayat yang ke-23 ini kita mengerti dan dengan jelas kita tahu bahwa tubuh manusia, hidup manusia memiliki 3 unsur atau 3 aspek yang kemudian di dalam dunia teologi disebut trikotomi. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ada 3 bagian dalam diri manusia, secara umum dikenal dengan konsep trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Maka kita perlu memperhatikan setiap bagian masing-masing dari 3 unsur itu. Tubuh adalah berkaitan dengan fisik manusia. Kalau manusia ingin hidup damai sejahtera, seperti ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera, kalau kita ingin mendapatkan sukacita, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, maka kita perlu memberi keseimbangan dalam 3 unsur dalam hidup kita. Pertama, tubuh. Tubuh adalah bagian fisik manusia, jasmani manusia. Maka untuk mendapatkan damai sejahtera dan sukacita, kita perlu menjaga tubuh kita. Kita perlu merawat tubuh kita. Kita tidak boleh merusak tubuh kita. Bukankah dalam kitab Korintus juga dikatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Allah diam di dalam diri kita. Jadi kita perlu merawat, kita perlu menjaga, kita perlu memperhatikan tubuh kita secara fisik. Dengan makan makanan yang sehat, dengan berolahraga, dengan tidak mengabaikan kondisi fisik kita. Kita perlu merawat, kita perlu menjaga, karena itu adalah bagian dalam diri kita. Kalau dibagi di dalam persentase 100%, maka tubuh itu memiliki ya mungkin kira-kira 32,5 atau 33,3% terdiri dari tubuh fisik manusia. Kita perlu menjaga itu. Apalagi di tengah-tengah situasi yang ada pada zaman sekarang ini. Di tengah-tengah mewabahnya virus corona misalnya. Kita perlu menjaga fisik kita, kita perlu menjaga tubuh kita perlu merawat tubuh kita.
Karena itu ada sepertiga bagian dalam diri kita. Kalau terjadi ketidakseimbangan, misalnya tubuh kita sakit, maka totalitas hidup kita juga akan bermasalah. Maka kita perlu menjaga fisik kita, tubuh kita, jasmani kita. Karena itu adalah bagian sepertiga dari hidup manusia. Nah, bagian yang kedua adalah jiwa. Jiwa berkaitan dengan emosi. Senang, sedih, sukacita, gembira, galau. Itu bagian dari emosi manusia. Kita juga perlu menjaga. Jangan hanya menjaga fisik kita nge-gym, olahraga, tapi kemudian mengabaikan jiwa kita. Jiwa penting karena jiwa adalah sepertiga bagian di dalam tubuh manusia. Kita perlu menjaga hati kita, mood kita, supaya ketika kita nggak emosi, ketika kita nggak marah-marah, ketika kita nggak komplain, ketika kita nggak stabil emosi, maka daya tahan tubuh kita juga akan menurun. Dan itu akan menyebabkan kita lemah dan terserang berbagai virus. Jadi kita perlu menjaga emosi kita supaya stabil. Kita perlu menjaga emosi kita supaya tidak bermasalah. Kita perlu menjaga hati kita. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Itu adalah bagian sepertiga dalam diri manusia. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa. Emosi kita perlu kita jaga. Supaya di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang sulit kita tidak banyak menggerutu. Tapi perbanyak ucapan syukur. Supaya menjaga emosi kita tetap stabil. Emosi kita tetap terjaga. Dan bagian yang ketiga adalah roh. Spirit. Kita perlu menjaga roh kita juga. Karena ketika roh bermasalah, ketika rohani kita bermasalah, maka kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Sesuatu yang kita tahu, misalnya ketika kita membaca firman Tuhan, roh akan mengingatkan kita karena firman yang kita baca. Sehingga kita terhindar dari dosa. Sehingga kita terhindar dari sesuatu yang bisa membuat kita celaka. Karena kita menerobos firman Tuhan, kita melanggar firman Tuhan, kita melanggar fungsi hati nurani, tempat di mana roh Tuhan bekerja. Jadi kita perlu menjaga rohani kita. Roh kita, spiritual kita. Dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memperbanyak doa-doa kita. Karena itu adalah bagian dari sepertiga hidup manusia. Kalau roh kita bermasalah, rohani kita bermasalah, maka jiwa kita juga bermasalah dan fisik kita akan bermasalah. Jadi secara seimbang kita harus menjaga tiga fungsi di dalam diri manusia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti kata Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera yang utuh, kita perlu menjaga keseimbangan tiga unsur, tiga bagian penting dalam hidup manusia. Tubuh, fisik, jiwa, emosi manusia atau perasaan manusia, dan roh manusia. Spiritual manusia, rohani manusia. Kita perlu menjaga iman kita makin kuat. Daya tahan tubuh kita akan juga menjadi lebih kuat kalau kita beriman kepada Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka mari kita menjaga di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini untuk kita menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita secara sempurna, secara baik, secara holistik, secara komprehensif, secara utuh. Supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan dan menyambut Dia menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau ini yang kita lakukan, maka Allah damai sejahtera akan menaungi kita mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah dua berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, tubuh, jiwa, dan roh kami, tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat Tuhan secara utuh dalam hidup kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junialo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.